Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya mau menjelaskan guys caranya mencari cuan di YouTube, TikTok, dan Facebook. Mana yang lebih mudah ya? Semuanya nggak ada yang mudah lur ya. Semuanya butuh proses itu pasti lah ya. Nggak bisa dipungkiri kalau proses ya. Intinya perlu modal juga lur. Perlu modal. Handphone paling enggak 2 ya, untuk beli tripod segala macem, atau namanya apa tuh yang mic yang wireless itu nah, itu juga modal lor. Kalau kita bikin konten apalagi yang butuh kameramen ya juga bayar kan ya. Ya editing juga bayar lor. Ya gratis itu cuma 3 kali make, 4 kali make, seterusnya bayar. Aplikasi apa aja? Aplikasi CapCut gratis memang, cuman kan fitur-fiturnya terbatas. Kalau ingin fitur-fitur yang lebih bagus memang ada, cuman ya bayar lor, per bulan sekian gitu kan ya. Bagi kaum yang ekonominya masih rendah seperti saya ini lor, ya masih sulit, lebih baik kita nanti dulu lah mikirinnya ya jadi konten kreator itu ya. Pertama kita udah kehabisan waktu, yang kedua kita ya udah ngabisin kuota data ya untuk uploadnya segala macamnya, untuk editingnya. Itu waktu kalau kita pakai untuk kerja sama orang jadi nguli atau apa ya, kita udah bisa dapat duit lor, walaupun nggak terkenal ya. Ya saran saya kalau masih ekonomi masih di bawah rata-rata ya mending jangan dulu lah jadi konten kreator begitu ya. Nanti dulu, memang ya semuanya tergantung rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya tetap kita harus menyesuaikan lor. Berat lor, berat. Ikutin orang-orang yang sudah banyak followersnya, viewersnya, itu juga mereka modalnya udah sekian juga lor. Nah, dan modal tersebut lah yang nggak pernah diumumkan nggak pernah diumumkan ke semua orang lor. Taunya apa? Hasil saya menghasilkan dari Facebook sekian, dari TikTok sekian, dari YouTube sekian misal ya. Cuma kan mereka juga butuh modal. Kalau seumpamanya pun bikin di rumah gitu kan ya, ya kita juga perlu modal lor, mau nggak mau. Ada yang bilang semua usaha ya pasti modal. Iya benar lor, itu bagi anda yang udah enak hidupnya lah, udah mulai enak lah ya itu gampang lor. Cuman bagi yang masih merintis, uang 10.000 15.000 itu sangat berharga lah. Untuk beli ini itu kan mikir 25 kali dulu kan lor ya. Untuk anak jajan sekolah kan ya, untuk makan sehari-hari ya 15.000 20.000 ya kan sayang. Itu pun juga kalau dibeliin, misal ya dibeliin mic yang di sini itu kan ya, itu juga harganya 100 200 sekian bahkan lebih ya. Untuk editing, wah
ada tetangga sebelah yang bilang video kita itu semakin bagus pengeditannya semakin menarik banyak orang ya. Ya kayak gimana kita bisa ngedit sedangkan yang mereka pakai itu yang berbayar, sedangkan kita nggak mengandalkan gratisan lur. Jadi susah ya, nggak ada yang memang benar-benar murni real, kita modal apa adanya terus gimana ya bisa bangkit ya, itu susah loh. Menambah follower atau subscriber susah lur ya. Jadi saran saya kalau masih belum ada, tahan dulu aja lah. Gila lama-lama lur, serius. Off dulu di handphone, udah kalau mau kerja udah fokus itu aja dulu. Kumpulin modal, udah ada modal lumayan 500 1 juta, udah tuh beli tap apa keperluannya. Udah mulai kita merintis, ataupun kalau nggak gini kita udah punya usaha atau pemasukan per hari, kerja harian ada, udah pasti misalkan katakanlah 50.000 per hari, tapi ya itu bisa mungkin ya setelah kita kerja bisa menyisihkan uang untuk nabung untuk mempersiapkan alat ini itu, tripod segala macam kan ya. Rata-rata yang saya lakukan kalau video-video natural biasa apa adanya tanpa diedit, susahnya luar biasa lur, ya. Apalagi kudu ngajak kawan, harus ngajak kawan teman ya, walaupun nggak semahal bayaran orang kerja kuli misalnya, ya tetap harus keluar kita lur, untuk beli makan, untuk beli rokok kan, untuk beli apa lagi itu minum kan. Nggak mungkin kita yang ngajak orang terus nggak dikasih apa-apa, ngajak doang, yuk nanti kamu kayak gini begini, kita bikin video begini, udah makasih aja kan, nggak mungkin. Seenggak-enggaknya rokok sebungkus ya kan, ya masih tetap modal lur. Kalau yang penghasilannya pres minim kayak saya ini ya sulitnya luar biasa lur. Iya, luar biasa. Padahal niat hati bikin akun YouTube, akun Facebook untuk menambah penghasilan ya kan. Mungkin ada yang sama lah, ceritanya kan ya. Kalaupun toh nggak sama, ada yang nggak terima ya monggo silakan, itu kan pendapat masing-masing ya. Ini pendapat saya di posisi saya, di keadaan saya ya. Jadi keadaan kalian yang berbeda lah, jelas nggak mungkin kan sama itu loh. Di Facebook yang saya udah rasakan lur, ketar-ketir lur. Iya. Berhenti upload sehari 2 hari, cus terjun payung merah langsung. Mau pulihin lagi seharian kita ngetik, interaksi dengan orang, nggak peduli kiri kanan ada siapa, anak istri, aduh, di handphone. Buta kita lur, serius. Harus tiap hari mantengin HP terus. Tuh, di Facebook ya, di YouTube juga lur. Gak menarik, gak dilihat orang. Mau menarik kita gak punya modal. Apa coba?
memang setelah menghasilkan ya luar biasa lor, cuman perjuangannya udah susah lor. Itu ya caranya ya, tutorial cara jadi YouTuber, Facebooker, terus apa lagi, TikToker, ya butuh modal dulu lah. Kalau cuman berani mau doang nggak cukup lah lor, nggak cukup. Belum kan sampai ke titik menghasilkan lah, belum sampai ke titik memuaskan lah gitu. Jadi kalau videonya cuman asli original model begini, kita bahkan belum sampai ke menghasilkan pun orang udah mulai bosan. Ya percaya atau enggak, ya mungkin 1-2 orang yang bisa menghasilkan di video original misalnya kan ya. Dan konten harus konsisten, AA semua, BB semua konten kita. Misalnya di Facebook AA, di YouTube AA. Kalau upload atau kontennya gado-gado sudah lah lor, mentok, capek lor, pecah kita pikiran rasanya, berasa mau pecah kepala lor. Belum lagi mikirkan kebutuhan sehari-hari untuk makan, belum lagi untuk biaya anak sekolah, belum lagi untuk jajannya ya, belum lagi kita mikirin konten. Apa konten ini yang mau kita angkat itu apa kontennya, yang berkepanjangan, yang nggak ada habisnya dan nggak ada jenuhnya orang kan. Bingung lah kita, setengah mati bingung ya. Sedangkan di rumah tadi kita nggak akan bisa ya diem bingung aja hari ke hari. Yang di rumah juga perlu makan lor, ya kan. Jadi ya balik lagi, kalau memang belum siap seutuhnya ya janganlah coba-coba dulu lah kita. Tapi ya tetap monggo, kalau masih ada yang mau coba-coba ke sana ya silakan. Itu yang saya rasakan lor. Iya, usaha udah mulai terbagi kita waktunya. Yang seharusnya usaha kita ini udah full pikiran sama tenaga di usaha kita kan ya. Misalnya yang bertani jagung, misalnya yang bersawah, misalnya yang berkebun kopi. Nah pikiran kita tadi udah mulai pecah ke konten. Udah mulai dianaktirikan kan ya. Walaupun belum sepenuhnya, cuman udah mulai lah ada rasa malas. Karena udah ketambahan pikiran kita ini di kepala, udah merasa capek di badan. Udah mulai malas kita bekerja. Yang kuli udah mikirin konten kan, udah mulai malas berangkat. Bangun udah mulai malas, bangun pagi berangkat kerjaan udah mulai malas. Selesai kerjaan yang satu udah mulai malas nyari yang lain lagi, karena pikiran kita udah kebagi, udah nggak fokus ke kerjaan, udah ke konten. Dan PR-nya lagi, kalau udah ada penghasilan dikit-dikit udah mulai disisihkan, udah mulai kebagi untuk yang di rumah, udah mulai berkurangan. Itu sih yang saya alami lor, kurang lebihnya lor ya. Susah nyari duit lor ya. Aduh, entahlah ini lor.